semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda di sebuah program yang akan memberikan kepada Anda solusi untuk cara tepat hidup sehat. Siapa yang tidak ingin hidup sehat, pemirsa? Tapi ingat, sehat itu adalah sebuah cita-cita yang harus diperjuangkan. Nggak bisa kita ingin sehat tapi nggak ada usahanya ya. Makanya supaya tepat langkahnya, kami punya solusinya. Dan bersama saya di sini ada dua praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Kabar baik. Pemirsa, kabarnya bagaimana tuh? Harus sehat dong. Harus sehat dong. Dan jangan lupa bahagia. Ada Pak Guril dan juga istri tercinta ada Ibu Hasanah. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. 74 tahun Bapak, Ibu 72 tahun. Bapak masih ganteng, Ibu masih cantik, masih aktif. Sekarang kesibukannya apa aja? Kalau sekarang kita bekerja dari rumah. Kerja apa nih? Untuk menambah income keluarga itu dengan trading saham. Trading saham. Di usia 74 tahun masih trading saham? Betul. Sendiri Pak? Bantu oleh anak-anak ada. Bapak katanya hobi berkebun juga ya? Betul. Apa aja nih Pak? Ya, untuk merawat kebun di rumah itu tanaman-tanaman hias yang milik ibu itu saya yang merawat. Hampir tiap pagi setelah subuh itu saya lakukan dan targetnya bersih, cantik dan sehat. Nah ini karena Bapak dan Ibu berasal dari keluarga besar yang ada di Sumatera Selatan, tepat di Muara Enim. Betul. Ya. Tanjung Enim ya, Tanjung Enim. Boleh disapa keluarganya. Silakan pakai bahasa Palembang juga nggak apa-apa. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum, sanak dulur Guril di kejauhan ini. Setiap saat kita perlu sehat dan sehat adalah pilihan. Untuk itu kurang-kurangi makan yang banyak fermentasi seperti tempoyak segala macam itu. Memang enak itu makannya. Tapi karena kita terlalu sering itu khawatir itu akan menjadi penyebab tersumbatnya aliran darah kita. Oke. Kalau tempoyak ini kan durian, nah, kepayang. Ya. Itu Intinya adalah pemirsa gini ya, kita nggak menyalahkan makanan. Yang harus disalahkan adalah nafsu kita yang kadang tidak terkontrol. Yang kadang kita tidak tahu batasannya, betul ya. Jadi jangan berlebihan. Nah, kenapa Pak Guril datang ke sini pemirsa ya? Apa tujuannya? Kita simak tayangan yang satu ini. Muhammad Gurilah Tan. Siapa sangka di usianya yang sudah 75 tahun ini, tubuhnya masih sangat tampak bugar dan sehat. Guril mengaku sejak kecil dirinya memang sudah mencontoh ayah ibunya yang sudah lebih dulu menjalani pola hidup sehat. Bahkan mendiang ayahnya berusia sampai 114 tahun. Kesehatan itu menjadi prioritas, menjadi pilihan utama. Istilahnya mewujudkan kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Menurut Guril, kunci hidup sehat adalah makan secukupnya, tidak berlebihan, istirahat secara teratur, dan juga rutin berolahraga. Selain itu, mengingat usianya yang sudah tak lagi muda dan rentan terkena penyakit, Guril juga rutin menggunakan teknologi laser. Saya mengambil kesimpulan untuk memiliki yang namanya alat kesehatan. Karena alat kesehatan itu saya nilai seperti membeli saham, artinya investasi sifatnya. Kini di usia 75 tahun, ia masih bisa produktif menjalani bisnis yang ia bangun. Kita meyakini bahwa dengan alat ini pula kita bisa mewujudkan impian kita, visi kita sebagai keluarga yang sehat, jasmani, rohani, dan ekonomi. Itu teknologi laser, saya ucapkan lanjutkan untuk berpartisipasi dalam kesehatan masyarakat. Wow, sudah pensiun tapi masih aktif, masih olahraga, bahkan dumbbellnya saja dijadiin sebagai sambil goyang olahraganya kayaknya ya. Dangdutan. Bener itu? Bener, dangdutan. Dangdutnya siapa senangnya, Rhoma Irama? Ya semua. Hampir. Apa lagu paling suka Yang sekarang Lagi ini. hit. Apa sekarang? Lagi Yang hit. kalau saya lagu kesayangan itu Apa? lagu Sejengkal Tanah. Yang gimana tuh? Wah, yang katanya walaupun misalnya langit menjadi tanah, bumi menjadi langit, itu tetap mencintai dia. Wah, Banget deh. pujangga ya. Pujangga. Nah tapi pemirsa, kemesraan ini tidak akan didapatkan kalau kitanya nggak sehat. Iya.
betul. Nah, kita akan cari tahu nanti apa rahasia mereka berdua tetap terjaga kesehatannya. Tapi sebelumnya saya mau menguji kekompakan Bapak dan Ibu dan juga Anda pemirsa. Silakan dijawab pernyataan ini dengan benar atau salah. Siapa Guril? Bu Hasana? Angka tensi normal pasti aman dari stroke. Benar atau salah? Benar. Karena pasti itu juga tidak menjamin. Nah, Jadi bisa iya, bisa kena, bisa tidak. oke, jadi jawabannya benar atau salah kira-kira? Soalnya ini menjebak nih, ada kata pastinya nih. Ya, karena ada kata pasti. Angka tensi normal pasti aman dari stroke. Nah, kira-kira benar atau salah? Ya, kalau dibuat begini pertanyaannya salah. Salah. Ya. Jadi jawaban dari Pak Guril sendiri ini tepat sekali. Mau dikoreksi di detik terakhir, keren tuh. Ya, jadi gini ya. Jadi mungkin pemirsa di rumah kita belajar sama-sama ya bahwa yang namanya stroke ini dia ada 2 tipe nih ya yang kita ketahui. Ada yang pecah pembuluh darah, ada yang dia karena penyumbatan. Pecah pembuluh darah ini memang biasanya disebabkan karena tekanan darah yang tidak terkendali ya. Nah, ini memang biasanya disebabkan karena tekanan darah nih gitu ya. Jadi tapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa ada satu lagi tipenya adalah tipe yang dia sumbatan. Tipe sumbatan ini kadangkala orangnya tensinya normal saja, tapi terjadi nih yang namanya penggumpalan dan pengentalan di dalam darah kita. Jadi ini akan menjadi yang namanya penyumbatan di pembuluh darah dan tetap terjadi stroke di sana. Jadi kalau kita sudah tahu nih bahwa ada faktor risiko kita, misalkan tekanan darah kita tinggi, kalau ada pengentalan darah, jadi hati-hati nih bahwa ini bisa terjadi. Jadi kalau ditanya, kalau tensi kita normal-normal saja, apakah kita bebas dari stroke? Enggak juga. Ada faktor risiko lain yang harus kita perhatikan. Jadi jawaban Bapak ini adalah tepat. Oke. Jadi ingat ya pemirsa, penyebab stroke itu banyak, bukan hanya soal tensi, tapi juga harus dicek gula darahnya dan kolesterolnya. Makanya rutin lakukan medical check up. Seperti Bapak rutin melakukan medical check up, betul? Alhamdulillah rutin. Dari dulu ya Pak ya? Iya. Iya. Ibu juga kan? Iya. Dari hasil medical check up yang terakhir aja, gimana kondisi Bapak? Masih normal, 127, 70. Tensi aman Pak? Ya, aman. Oh ya? Ya. Ibu juga? Saya 127 terakhir sama per 75. 75. Bagus banget. Untuk Usia ukuran segini. 72 loh. Gula aman nggak Bapak? Ibu? Alhamdulillah tidak Nggak ada. ada gejala yang ke arah negatif itu ya, artinya Ya. bisa Aman, gula aman. Tensi aman, gula aman. Kolesterol nih jangan-jangan nih. Enggak. Alhamdulillah. Aman juga. Aman. Beneran. Beneran. Tuh, pemirsa, ini adalah contoh yang benar. Bilang aman itu apa? Karena dicek. Karena diperiksa. Nggak pakai perasaan. Dirasa-rasa kan kita bisa aja meleset, nggak mungkin ya. Kalau sudah dicek hasilnya aman, baru kita bilang aman. Nah, ditambah mereka berdua sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak, Bu? Betul. Ya. Betul sekali. Manfaat apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Pertama itu jadwal tidur itu bisa lebih cepat. Artinya rasa ngantuk itu lebih banyak sebelum begitu habis isya itu sudah datang. Jadi tidur anggap jam berapa? Jam 9? Kadang di bawah jam 9. Kadang. Bangun lagi jam berapa Bapak? Karena kita bangun rata-rata jam 2. Untuk sholat tahajud. Memang dulu Ya. susah tidur. Agak susah kalau tidak istilahnya dengar musik dulu nggak tidur. Nah, itu yang jadi penyakit juga. Jadi dengan adanya pemakaian ini, Laser ini. makanya kita lakukan investasi lah untuk Betul. kesehatan, maka positif kita memperoleh dampaknya. Oke, jadi kualitas tidur semakin baik. Semakin baik. Ibu juga Bu? Iya. Sama ya? Sama. Dan ketika bangun bagaimana rasanya? Nah, kalau Biasanya bangun, nggak ada rasa apa-apa. ya dia bisa lebih cepat. Ini adalah contoh yang mungkin dikehendaki oleh semua orang yang sudah usia tua. Menikah sudah akan berapa tahun? Ini tahun emas pernikahan. Wah! 50 tahun. Wah, keren banget. Alhamdulillah keren banget. Pasangan Pak Grul dan Bu Hasanah ini betul-betul ya adalah pasangan yang bisa kita contoh. 74, 72, 50 tahun perkawinan masih dalam keadaan sehat dan bugar. Dan salah satunya terbantu oleh teknologi laser. Karena salah satunya juga teknologi laser itu membuat tidurnya menjadi nyenyak. Iya. Ya kan? Bangun-bangun bugar, iya kan? Iya. Karena tadi ya
namanya hormon melatonin yang sudah mulai berkurang diperbaiki. Namanya hormon endorfin diperbaiki sehingga tua menjadi lebih bahagia. Misalkan kita lihat di sini ya dari Bu Hasanah ya, kita lihat di sini Bu Hasanah ini nggak seperti orang 70 tahun loh, ya kan ya? Masa iya? Iya benar, Iya, Bu, betul, iya Bu. benar, tanya sama Kang Ronald Seger ya. banget deh, beneran. Lebih muda, jauh lebih muda ya, karena kalau misalkan kita memiliki yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah yang bagus, maka kualitas yang namanya sel tubuh kita itu juga bagus ya, termasuk mitokondria di dalam sel tubuh kita. Jadi kalau mitokondria ini bekerjanya bagus, yang pertama yang bisa dijaga adalah gula darah kita. Gula darah ini akan diubah menjadi energi oleh mitokondria. Kemudian apa? Kolesterol pun sama, dia akan diubah menjadi energi dan juga dinding sel pada tubuh kita. Yang ketiga, ketika mitokondria kita bagus dengan menggunakan teknologi laser, maka mitokondria ini akan menjaga agar regenerasi sel tubuh kita tetap terjaga dengan baik ya. Jadi, kalau pemirsa di rumah mau seperti Pak Guril dan Bu Hasanah, ayo kita pakai laser seperti yang digunakan oleh Pak Guril dan Bu Hasanah. Mereka berdua datang sebagai contoh yang baik. Contoh yang harus kita teladani, kita ikuti. Makanya seperti saya sama seperti Pak Guril, kayak Ibu Hasanah nggak pernah lepas dari teknologi laser. Ya, jadi pemirsa, yuk gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Ya, penggunaannya kalau rutin, pemirsa, dokter laser ini sehari 2 kali aja. Ya, durasinya 15 sampai dengan 60 menit bisa kita tentukan sendiri. Nah, ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, ya, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Tidak ada yang menyenangkan. Take Action sekarang juga dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Ada kan? Nah, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat, ada loh promo-promo dan cicilan 0%. Ini semua program dilakukan untuk Anda supaya menjadi lebih semangat mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ingat selalu pemirsa, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Jika Anda ingin sehat, yuk sekarang juga atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Yuk semangat hidup sehat yuk! Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, belajar dari kisahnya pasangan suami istri yang seharusnya bisa menjadi acuan. Bagaimana kalau kita hidup sehat, bagaimana kalau kita mengusahakan teknologi, kita bisa loh usia 70 tahunan, ya, bapaknya 74 tahun, ibunya 72 tahun, dan merayakan ulang tahun pernikahan Mas yang ke-50 tahun, masih dalam keadaan sehat, segar, bugar, dan bahagia. Jadi sekali lagi mari kita berikan apresiasi buat Pak Guril dan juga Ibu Hasanah. Contoh yang luar biasa, menikmati masa pensiun dengan happy. Tensinya aman, gula darahnya aman, kolesterolnya aman. Lah kok bisa? Bisa. Ya, bisa. Karena sekali lagi, hidupnya memang rutin. Yang pertama melakukan medical check up. Olahraganya rutin nggak nih? Rutin. Coba. Rutin. Bapak apa olahraganya? Kalau pagi itu di samping bersih-bersih juga jalan keliling. Kan ke jalan masjid, sehat. Bapak tiap pagi ke Wah, masjid. keren banget. Itu jalan aja hampir kita bisa katakan sudah membuat segar. Berapa kilo kira-kira jalannya sehari tuh? Kalau rata-ratanya ya di 3 kilometer lah. Rutin, Pak? Rutin. Aduh. Ibu juga ikut dong? Iya, saya yang sering narik Bapak. Ada satpamnya ya yang mengawasi Soalnya ya. saya senang olahraga. Kalau ibu apa selain jalan olahraganya? Ya, kalau dulu sekarang udah kurang. Sekarang jalan aja ya? Jalan aja. Berenang. Terus sama tenis dulu. Wah, keren. Makanan Sumatera Selatan tuh enak-enak semua. Iya. Gimana cara menjaga makannya Ibu Bapak? Kami ingin tahu. Bisa. Gimana? Bisa jaga. Kalau saya yang ngatur. masak, kalau kita itu kan ada tempoyak ya. Nah, tempoyak itu pakai garam asam itu durian dari durian.
makannya itu boleh, tapi kita jangan berlebihan gitu aja kalau saya gitu. Good. Saya oke. sering bilang ke bapaknya, jangan nurutin ini, kalau makan tuh ya dijagalah sedikit. Nah satu, keduanya kalau makan saya nggak makan malam. Oke. Dari gadis, dari kecil saya nggak makan malam. Oh gitu. Jam 5, jadi jam 5 saya harus Terakhir. makan. Biar saya pergi kemana aja harus makan jam 5 saya. Bu, menjalankan hidup sehat berat nggak sih? Enggak. Enggak ya? Kalau kita biasa teratur, disiplin pertama. Oh. Iya. Ini katanya masih nyetir sendiri betul? Betul. Kemana emang nyetirnya? Dalam kota aja kan? Enggak, sampai keluar kota itu seperti bulan madu. Jadi saya membawa kendaraan itu santai gitu. Oke. Dari Jakarta, Semarang, Jogja, Salatiga, kemudian sampai ke Surabaya, tempori ke Jember. Ke Jember. Masih nyetir sendiri ke Iya. Surabaya? Bapak masih kuat? Masih. Alhamdulillah. Wah. Nah pertanyaan saya nih ya. Nah, Kalau lagi keluar kota, lasernya dibawa nggak? Dipakai bawa. nggak? Kemana Dibawa. aja bawa. Ke bawah aja dibawa. Gantian pakainya. Iya. Ya karena memang ini adalah sebuah alat terapi yang portable. Kita bisa menggunakan alat ini tanpa harus terganggu aktivitas kita. Sambil nyetir kan dipakai bisa. Bisa. Ibu sambil berkebun bisa. Bisa. Sambil masak bisa. Sambil olahraga aja bisa saya dipakai ini. Gitu loh ya. Nah tapi sebelumnya pemirsa ini ada informasi penting buat Anda. Tahukah Anda sinar laser dengan panjang gelombang 650 nanometer bisa membantu mencegah penggumpalan darah. Mas Boyke. Ya. Jadi pemirsa, yang namanya teknologi laser ini itu adalah teknologi yang sudah dikembangkan sejak tahun 1960-an. Ya. Dan sampai penemunya pun mendapatkan hadiah Nobel fisika. Ya. Nah, oleh karena itu yang kita sekarang pakai memang adalah teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Ya, dan kita tahu bahwa dengan panjang gelombang 650 nanometer ini dia bisa menembus, lihat ya, mulai dari epidermis, kulit paling luar, kemudian dermis ya di bawahnya, kemudian kepada hipodermis, kemudian juga bisa sampai ke otot. Ini pembuluh darah. Nah, dan disitulah banyaknya pembuluh-pembuluh darah ya, di mana kalau terjadi ya, penyumbatan di pembuluh darah tersebut, maka yang namanya darah gumpalan dan seterusnya itu akan diuraikan. Ya, yang disebut dengan namanya fibrinolisis. Kemudian juga darah yang ada di pembuluh darah tersebut itu kita bisa lihat di sini dia dengan kondisi menggumpal begini kan nutrisi dan oksigen tidak bisa nyampe ke organ-organ vital kita. Otak, liver, kemudian jantung. Tapi ketika dinyalakan, ya, maka yang namanya gumpalan tersebut akan terurai. Terutama sinar merahnya, lihat ya. Nah, dia akan terurai dan kalau sudah terurai, maka nutrisi dan oksigen akan sampai ke tempat yang dibutuhkan. Nah, lalu bagaimana dengan pembuluh darahnya? Tadi ada 3 sinar kita lihat. Nah, si pembuluh darah itu diaktifkan nitric oxide. Nitric oxide kita sudah tahu lah ya pemirsa. Itu untuk melebarkan pembuluh darah, kemudian juga membuat pembuluh darah elastis, akibatnya tekanan darahnya tetap terjaga. Dia akan turun kalau dia mengalami tekanan darah tinggi. Dan satu lagi adalah sinar kuning ini yang sama dirasakan sama oleh saya, oleh Bapak. Memasuki usia menopause, andropause, kita kan sulit tidurnya. Bapak-bapak juga ngerasakan mula-mulanya kan? Nah, dengan sinar kuning itu diaktifkan kembali hormon melatonin, hormon tidur. Bukan hanya tidurnya biasa, tetapi tidurnya jauh lebih nyenyak sehingga bangun itu segar. Dan Bapak kan tadi katakan bahwa saya kadang-kadang habis isya aja udah ngantuk, udah tidur. Dan bangun jam 2 bisa tahajud. Nah, itulah akibat sinar kuningnya. Lalu sinar kuning juga dia mengaktifkan kembali yang namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan pemirsa. Ya, dan ketika kita diaktifkan kita rasanya bahagia, rasanya damai. Tidur cukup, badan sehat. Perasaannya damai, apa yang terjadi? Ya seperti Bapak dan Ibu ini. Dua-duanya bisa menikmati hidup, dua-duanya tetap sehat, bahkan bisa menyupir sampai usia 74 tahun Jakarta, Surabaya. Saya aja udah gak kebayang ya, tapi ini bukti nyata loh. Tapi itulah ya, Hebat. pola hidup sehat
plus teknologi. Kapan lagi pemirsa? Ayo kita gunakan teknologi laser untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menua dengan sehat dengan kondisi darah yang berkualitas. Darah kita berkualitas, kesehatan kita juga berkualitas. Oke? Oke. Ya, yang pastinya gini ya, saya tidak lupa juga untuk mengingatkan sama Pak Guril dan Bu Hasanah dan pemirsa di rumah yang sudah menggunakan teknologi laser, internasionalnya jangan lupa dipakai. Iya nih Pak, nih penjelasannya gini nih. Ya kurang lebih kan kayak gini ya kita mau pakainya ya. Jadi yang dipakai di tangan kan ada, ya kan ya. Nah nanti kan itu ada ekstensinya, ya yang kita sebutnya intranasal. Itu laser juga intranasalnya. Jadi fungsinya banyak sebenarnya ya intranasal ini. Kalau kita perhatiin di sini di kepala kita ini indera tubuh kita itu ada banyak, mata, hidung, telinga, mulut gitu. Ini semua panca indera kita ya. Jadi ketika kita pakai teknologi laser yang kita masukin ke dalam rongga hidung itu, maka aliran darah ke area kepala kita itu lebih lancar lagi gitu. Jadi fungsi mata dijaga, fungsi telinga pendengaran dijaga, kemudian fungsi dari pengecapan terutama hidung juga ini dijaga, mencegah sinusitis. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang dia punya permasalahan dengan keseimbangan, ya kan ya? Kan di sini ada otak juga ya kan ya. Untuk orang vertigo, migrain dan nyeri kepala yang tertekan, ini bisa mengurangi gejala dan keluhan tersebut. Dan yang pastinya yang perlu kita ingat adalah gini, otak kita itu dia pembuluh darahnya ada banyak sekali, bahkan yang kecil-kecil. Untuk menjaga aliran darah agar tidak tersumbat, maka kita perlu nih menggunakan teknologi laser intranasal. Dengan begitu pembuluh darah kita melebar dan mencegah terjadinya serangan stroke. Dan yang pastinya ini juga bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Dan yang pastinya nih untuk pemirsa di rumah kita contoh nih dari beliau berdua, hidup sehat itu memang jadi pilihan kita. Kita pakai laser, kita gunakan dan kita jadikan pola hidup sehat itu adalah pola hidup yang nantinya tetap kita jalankan hingga usia tua. Sanak dulur, kalau nyingok Mang Cek di sini, itu artinya tampil untuk kesehatan ini yang merupakan pilihan adalah utama untuk kita gunakan. Jadi nak makan apa baik, ya, terutama sanak dulur yang ada di daerah sano, di Palembang sano, di Tanjung Inim sano, Lahat, Paramuli segala macam situ. Cobalah guna ke ini alat nih. Nah, di tangan sini taruh macam Mang Cek tadi. Itu untuk pencegahan atau untuk pengobatan. Iya. Jadi kapan lagi untuk menikmati sehat supaya hidup lebih nikmat, lebih panjang dan pacak nyingok anak cucu. Terima kasih Pak Guril, terima kasih Bu Hasanah, ya sehat selalu dan saya yakin cerita Ibu dan Bapak ini bisa menjadi inspirasi minimal buat yang seangkatan bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan ya. Dan pemirsa, kita sudah mendengar kisah dari Pak Guril, dari Bu Hasanah yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Makanya take action pemirsa, ikuti langkah mereka. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi, ya, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya ini sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, digunakannya memang di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya ini akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur, dimulai dari LU789, yaitu untuk lungs, paru-paru, juga PC6, PC7 untuk perikardium, dan HT4 sampai dengan HT7 untuk heart alias jantung. Nah, jadi sinar laser ini akan menstimulasi organ, jantung, paru-paru, dan juga organ lainnya supaya bekerja lebih optimal. Nah, penggunaan secara rutin ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat ya. Harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, ayo dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol nanti akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Lupakan yang lain ya. Ingin sehat pemirsa? Yuk, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, yuk semangat hidup sehat yuk!
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.